Hello everybody, selamat datang kembali di podcast Himasaipi. Pada episode di balik bangku kuliah kita kali ini, kita akan mengangkat tema pengalaman seru dan menarik semasa berkuliah di jurusan fisika. Sebelum memulai podcastnya, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sih kita ini? Kok bisa sih ngisi acara podcast Himasaipi? Nah, jadi kita ini merupakan pengurus Departemen Advokom di periode kepengurusan yang baru nih. Jadi, sebelumnya kita udah membuat pertanyaan kepada mahasiswa-mahasiswi fisika mengenai pengalaman seru atau menarik mereka selama duduk di bangku perkuliahan. Tapi, sebelum kita bacain pengalaman menarik dan seru dari mereka, mungkin Akang Teteh di sini punya cerita atau pengalaman menarik juga selama duduk di bangku kuliah. Coba dari Kang Samsul gimana pengalaman menariknya? Soalnya dari kami bingung nih. Kayaknya Kang Samsul banyak nih. Mungkin pengalaman dari saya itu mungkin ini ada pengalaman baru gitu selama seumur hidup saya. Nah, jadi selama berkuliah di fisika UIN ini tuh sebenarnya nggak ada hubungannya sih dengan kuliah fisika. Namun ini menjadi pengalaman baru bagi saya itu saat berkuliah di fisika itu ada momen di mana saya pertama kali naik ambulan tuh. Waduh, kenapa tuh Kang? Kok bisa naik ambulan? Ya jadi ya gimana ya, kan mahasiswa maksain lah ya buat berangkat kelas gitu. Nah kebetulan dulu belum ngekos di Bandung. Nah berangkat dari Sumedang pagi-pagi dalam kondisi kurang sehat. Nah sampai di kelas tuh mengikuti pelajaran ada setengah jam setelah perkuliahan dimulai, tiba-tiba sakit, pingsan, dan tahu-tahu udah ada di klinik UIN gitu. Dan ternyata tadi ya itu tuh diangkut pakai ambulan gitu. Nah itu tuh pengalaman pertama gitu naik ambulan. Walaupun caranya serem tapi ya itu pengalaman baru gitu kan ya. Gimana Kang rasanya pingsan? Soalnya ini nih gak pernah ngerasain. Ya gimana ya? Ya tidur sih. Tahu-tahu tidur, tahu-tahu di mana gitu kan. Barangkali dari teman-teman yang lain. Mungkin pengalaman menarik selama di fisika seputar apa ya, pas awal semester online itu tuh. Peralihan dari online ke offline. Itu sibuk kayak pergi pulang dari Bandung ke Tasik. Mungkin itu pengalaman menariknya, mengacu adrenalin naik elef. Mantap. Itu paling mantap sih, naik elok. Coba dari yang lainnya gimana? Soalnya pengalaman menarikku selama di fisika yang menarik sama kayak heboh gitu. Ya itu pergi pulang, ngabisin ongkos, ngabisin tenaga, ngabisin energi, wah semuanya pokoknya. Mungkin kalau misalkan dari aku banyak ya hal yang menarik gitu di fisika. Terutama untuk peralihan kita dari SMA menuju kuliah. Itu tuh bener-bener kayak yang berat banget gitu. Apalagi online gitu ya, setuju sih sama Nisa. Kita pulang pergi yang bener-bener nguras tenaga, dompet, dan sebagainya. Ternyata fisika tuh apa ya? Banyak masih pembelajaran baru gitu. Bukan Mengenai tapi juga pengalaman baru. Terutama kalau misalkan kita gitu ya, sebagai mahasiswa yang mengikuti organisasi. Nah itu tuh banyak banget hal yang bisa kita ambil gitu, dari mulai pertemanan, terus bagaimana cara kita bersosialisasi dan lain sebagainya. Aku sih lebih ke banyak hikmah yang bisa diambil gitu. Hikmah yang dipetik ya. Tadi rasanya berat dari SMA ke kuliah, berarti di SMA tuh banyak banyak memori. Bersama siapa sih? Sampai berat ngelepasinnya gitu.
Pasti banyak banget lah. Apalagi masa lalu itu kan adalah apa ya, pengalaman berharga gitu ya. Waduh, ngeri-ngeri masa lalu. Coba nih dari Epi, gimana? TF ini yang masih ada di masa lalu gitu. Ayo move on TF-in. Astagfirullah. Ayo move on. Mungkin kalau dari pengalaman aku selama di fisika kayak apa ya? Seneng aja sih, soalnya kayak tadi sama kayak Nanda, Nisa gitu. Peralihan dari mulai pertemanan di SMA sama perkuliahan tuh kalau menurut aku masih sama-sama aja sih. Gak tahu, kata orang tuh kan beda. Menurut aku masih sama-sama menjaga solidnya. Terus kita tuh emang gak apa ya, gak dituntut harus bergantung terus juga sama temen, tapi apa ya namanya, temen tuh jadiin semangat gitu di perkuliahan. Apalagi kalau misalkan kayak dulu kan kalau masih online kita tuh belum ketemu gitu, masih asik-asiknya di WA, di Jimit. Terus setelah offline ke Bandung ternyata ya asik sekali. Aduh, asik sekali. Ya seperti itu. Emang seru banget gitu ya di fisika itu. Terutama pertemanannya. Ya, seru di itu ya, seru di kehidupan, apa ya, asik-asiknya hahihi. Tapi pas saat-saatnya tuh pas apa ya, pas dapat nilai kecil gak sih? Anjay. Apakah masih dikatakan senang? Oke, jadi tadi ada beberapa pengalaman menarik dari teman-teman Advokom nih. Nah, sekarang kita mau coba lanjut ke pengalaman dari teman-teman pribadi nih. Nah, ini nih ada nih dari pengalaman pertama nih yang kita dapat nih. Katanya gini, senang laprak beres, padahal abis itu masih ada lagi laprak selanjutnya. Gimana nih perihal perlaprakan? Bagi teman-teman nih mungkin 2122 nih yang masih berhubungan dengan perlaprakan, gimana nih tanggapan kalian? Pusing sekali gak sih? Kalau laporan nih, kalau laprak, menurut teman-teman itu lebih susah yang mana sih? Dari fisika dasar atau elektronika atau eksperimen fisika, kan banyak tuh laprak. Yang sulit tuh yang mana sih? Kalau dari saya mah tiap laprak tiap matkul tuh ada kesulitannya sih. Yang fisdas itu dari skan tulis tangan. Nah, itu kesulitannya tuh. Yang kedua itu elektronika dasar sama lanjut itu. Nah, yang lanjut kan ngetik di latex. Nah, itu kesulitannya. Karena ini kayak ukuran fontnya tuh ada yang enggak rapi. Terus teh di gambarnya tuh di sebelah mana-mana susah diatur-atur buat orang yang belum ahli ke latexnya. Di elektronika dasar sih masih mendingan lah ya. Susahnya tuh pas pembahasannya gimana ini menjawabnya gitu. Untuk XP sih paling pas awal-awal tulis tangan. Nah, yang sekarang berkelompok. Mungkin dari aku mah gitu. Setiap laprak ada kesulitannya masing-masing. Nah, mungkin bener gitu ya apa yang dikatakan sama Nisa, karena tiap tugas terutama laprak gitu ya ada tantangannya tersendiri gitu. Terutama ketika kita maba dan harus laprak secara tulis tangan, nah itu tuh menjadi apa ya?
eh sesuatu yang agak berat juga sih. Dan baru gitu buat kita. Selanjutnya di sini katanya gak ada yang random selama di fisika. Yang ada tuh di fisika otakku yang random. Gimana tuh? Ini sih relate. Random. Pasti sih. Saling banyaknya matkul, jadi ini nih jadi berbentrokan, bertabrakan di otak, jadi random ujungnya tuh. Jadi apa sih? Jadi abstrak gitu. Semoga sehat terus ya. Buat teman-teman yang lagi ngedengerin podcastnya nih, jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitamin sama minum air putih yang banyak. Jangan lupa nasi juga sih. Kalau vitamin terus mah ya overdosis gak sih? Kalau istirahat kebanyakan juga bangun-bangunnya puyeng ya. Jelas. Iya sih itu. Jelas pegel-pegel kayak remaja jompo ntar pas bangun. Karena apapun yang berlebihan tuh nggak baik kan, guys. Nah itu, jadi Ya, jangan nah berlebihan itu, ya, guys. yuk. Oke, kita lanjut nih ya nih. Yang ketiga tuh ini ada katanya, Min, aku lagi sakit nih, butuh disayang Ayang. Gimana kalau disayang Mimin aja? Gimana nih? Waduh, Miminnya yang nih? mana? miminnya yang mana nih? Ada banyak miminnya, yuk Dipilih, dipilih yang mana? Waduh, Ini cewek apa cowok ya yang isinya ya? Astagfirullah, mengerikan. nah Coba benar. nanti Mengerikan. boleh dipilih di komen ya, miminnya yang mana? Mimin Sarimin bukan? Nah, ini berarti yang ke-5. Sini ada yang cerita nih, katanya sepatunya lepas pas lagi futsal. Memang paling random katanya. Waduh, kenapa tuh? Aduh. Kenapa harus futsal? Kenapa harus futsal? Kenapa sepatunya yang lepas? Kayaknya aku tahu deh ini siapa orangnya. Siapa nih? Aduh, Pas patensia kemarin kan? Yoi, Wah. ayo dong siapa? Spill. Nanti boleh komen ya teman-teman di bawah. oke, Siapa barangkali nih yang lepas teman-teman sepatunya juga pas futsal? yang Ntar lagi pada ngedengerin ngaku tahu nih. dong. Itu dibeliin sepatu baru. Sama Nanda. Ikutan lari dong. Kalau mau sepatu baru, lomba lari kan itu hadesnya. Pertandingannya udah selesai, Mbak. Iya sih. Bisa pakai. Harusnya ikut potensio di periode selanjutnya. Menantikan sepatu baru pada perlombaan lari. Ditunggu ya sepatu barunya di futsal yang selanjutnya. Catat. Yuk Siap. Nah, terus di sini ada juga yang bilang, aku suka sama dia, tapi aku takut untuk menyampaikannya ke dia. Nah, gimana nih teman-teman? Waduh, Kalau Ini berat sih kayaknya. pengalaman ya. ini loh. Tapi gini nih. Ini kan ada takut untuk nyampain. Itu tuh ada bagusnya juga. Itu sama kayak manajemen resiko gitu. Jadi setelah takut itu kan kita udah manage resikonya nih. Nah, berarti selanjutnya harus melakukan riset dan penelitian yang lebih lanjut gitu. Nah, Waduh, untuk ini mah. memperbesar peluang terbaik gitu. Kenapa harus melibatkan riset? Padahal itu urusan hati, bukan urusan teori. Agak berat juga ya. Agak berat juga ya mengenai perasaan sampai harus menghubungkan dengan penelitian. Datanya dibetulkan enggak ya? Datanya berupa apa tuh kira-kira? Persentase mendekati dia. Kita nyari peluang gitu. Lihat nih peluangnya besar di mana, gimana caranya, pakai metode apa gitu. udah mah takut ngomong, Gimana kalau tambah lagi harus gini. ya itu ancamannya kan di samping ada peluang ada ancaman. Mengamalkan apa yang sudah dipelajari gitu.
Kayaknya Kang Samsul emang udah berpengalaman banget gitu ya soal hati. Pasti sih. Berpengalaman dari penelitian gitu, dari praktikum kan. Kenapa harus praktikum? Apakah Kang Samsul harus melakukan riset dengan melibatkan seseorang dan perasaannya gitu? Terus ini ada lagi nih. Tanya, gimana sih cara bisa berdiri sendiri di fisika? Rasanya susah banget kalau harus terus bergantung sama orang. Tapi kalau memilih untuk sendiri pun gak bisa, karena di jurusan ini butuh support yang kuat dari teman. Gimana nih? Ya memang benar ya, kita tuh harus ada support, harus punya support ke depannya, mau dari teman, orang tua gitu, untuk bisa mengokohkan diri kita sendiri agar bisa berdiri sendiri. Katanya kan tujuannya ingin berdiri sendiri. Nah, kita juga dari diri kita harus ada usaha gitu, usaha untuk niat untuk berdiri sendiri gitu. Meskipun ada bantuan gitu dari teman, tapi kita diniatkan gitu, ingin berdiri sendiri. Mungkin adikku seperti itu. Ya mungkin Gimana ya nih, tujuannya itu kan gak mau bergantung sama orang lain gitu kan. Nah gini nih, kalau misalnya jadi berdiri sendiri itu outputnya gimana gitu, apakah hidupnya atau berkuliahnya jadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Soalnya gimana ya, jadi menurut saya di fisika itu emang kita perlu ada temen penelitian, kita perlu rekan, terus diskusi nah mungkin di sini titik beratnya itu di bergantung sama orang. Nah kita harus bisa merubah gimana caranya biar kita nggak bergantung sama orang, yaitu dengan kita memunculkan kapasitas kita gitu. Nah misalnya kan di Indonesia tuh ada tuh istilah yang namanya gotong royong gitu. Nah jadi sama teman-teman tuh saling gotong royong gitu, saling melengkapi. Karena pada dasarnya kalau sendiri itu kan susah gitu, apalagi buat nanti kedepannya buat penelitian, buat apa, harus ada gitu seenggaknya buat ngebantu gitu, bisa gotong royong, bisa kerjasama gitu. Diskusi, belajar, bertukar pendapat gitu. Nah jadi daripada berjuang untuk berdiri sendiri, lebih baik berjuangnya untuk memperbaiki dirinya, bukan buat berdiri sendiri tapi buat berkapasitas di orang lain gitu. Jadi kita butuh sama orang lain juga butuh sama kita gitu. Nah, betul. Nah, setuju sih. Karena kita kan makhluk sosial gitu ya, jadi kita tuh pasti nggak akan bisa berdiri. Ya, tapi di sini juga kan bergantung sama orang ya. Jadi nggak berlaku kayak misal si ini tuh ikut organisasi ini, terus si ini juga ikut-ikutan. Nah, terus ada juga yang temennya nggak ikut organisasi ini, dianya juga ikut-ikutan nggak ikut. Jadi gimana ya? Kalau hal itu sih harus tetap ngikutin diri sendiri. Oh ya, terus kan ikut-ikutinnya ya. Kalau kata aku masih ini mah emang prinsip yang aku terapin ya. Fokus aja sama diri sendiri gitu. Soalnya kalau ikut-ikutin orang lain terus misal orang lain enggak ngerjain ya aku juga ngerjain, itu sama aja kayak rugi gitu buat diri sendiri. Kan tiap orang itu beda-beda langkah. Misal si orang ini enggak belajar tapi dia langkahnya udah 5 langkah lebar. Sedangkan kita enggak belajar karena menurut si ini
si orang yang langkah lebar 5 langkah lebar itu, tapi kita teh kapasitas atau kualitas diri kita teh masih kene baru beberapa jengkal gitu. Nah, kita teh harus bisa itu, kalau harus bisa menyeimbangkan, atau kita bisa melebihi si 5 langkah lebar itu dengan cara berusaha gitu. Kalau ikut-ikutan ya pasti hasilnya berbeda juga gitu, meskipun sama-sama enggak belajar juga. Mungkin dari yang lain kalau nggak ada mah next aja deh. Mungkin intinya fokus kepada tujuannya masing-masing gitu ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan sama orang lain gitu, karena jalan hidup setiap orang itu kan berbeda-beda gitu. Selanjutnya, katanya dia tuh pernah suka sama teman sekelas. Ups, jangan kasih tahu orang-orang ya, Min. Cuma Mimin aja yang tahu. Malu. Wah, parah. Tahu. Wah, parah nih miminnya nih. Kok dikasih tahu, Min? Masuk sama teman sekelas, wah kayaknya bukan hal yang tabu lagi ya menyukai teman sekelas. Lanjut nih. Kuliah hai. Dapat Hani Bani Sweety. Waduh. Aduh. Yang lagi bucin nih kayaknya. Tuh lagi berbunga-bunga. Gimana nih udah jadi pemeran utama? Asik. Kuliah hai. Dapat Hani Bani Sweety. Kayaknya sarana advokasi Himas Saipi ganti aja deh jadi sarana biro jodoh Himas Saipi. Aduh. Bisa. Kan banyak pelanggan sih. Ada konflik masalahnya. Jadi sesi konsultasi mungkin nanti. Oke, yang selanjutnya nih. Katanya dia udah nyaman di fisika sama orang-orangnya, tapi pelajarannya nggak bisa ngikutin. Jadi bingung tetap di fisika apa ganti jurusan. Pengen di fisika tapi antara melepas atau bertahan gitu. Aduh, mbaknya ini semester berapa ya? Kalau udah di semester ujung kayaknya susah sih. Kalau di semester awalan, pikir-pikir lagi deh. Nah, mending konsul ke yang ngasih cerita tadi tuh. Katanya kan di fisika, hai. Ayo hubungi dia, guys. Wah, sangat nyambung sekali. Iya, betul. Ayo hubungi dia, konsultasi ke dia. Barang Yang siapa komen ya. yang mengirim Ayo komen di bawah. hai, boleh dibantu kakak ini. Ayo komen. Komen di bawah ya guys. Ini konsultasi buat jadi hahaha selama pelajaran juga. Lanjut. Nah, di sini dia pernah ketiduran di musola FST. Malu banget. Awalnya cuma ada sedikit orang yang pas bangun, jadi banyak orang. Itu ada yang bangunin. Ih, parah. Saking ademnya musola ya, jadi ketiduran di musola. Karena kan ini tempatnya suci, jadi adem gitu. Kayak ada ilham. Ilham sih. Harusnya ilham nanti berikhtiar Ilham gitu. saha? Kira-kira di fisika ada nggak ya yang namanya Ilham? Ini dipanggil nih sama Nisa. Komen hashtag Ilham saha. Ilham tuh kayak apa ya, kayak kiriman dari Allah. Apa? Untung ya yang tidur di musola nggak dipindahin ke atap FST, soalnya kan dulu ada mitos nih kalau Dipindahin ketiduran siapa di sab tuh? kedua di masjid nanti dipindahin sama setan atau jin, Lucu sih. sama setan atau jin gitu melayang. Itu kan cuma mitos. Oke nih, yang selanjutnya nih. Ada cerita katanya lihat penampakan Mengerikan. di lab lantai 3. Beberapa Harus kali ada. diceritain tentang penghuni lab sama dospem. Sebenarnya nggak terlalu percaya. Teman yang lain kalau ke kamar mandi selalu minta dianterin. Aku selalu sendiri aja, berani ceritanya. Sampai pada akhirnya lihat sendiri wujudnya.
Jadi selalu minta antar kalau ke kamar mandi. Kamar mandi. Waduh, Spill dong. lab Emang di lab lantai ada kamar 3. mandi? Spill dong gimana Oh, wujudnya? iya. Kamar mandi. Ada di Wah, belum ke kamar mandi. Di lantai 3. Kenapa gak ada lantai 4 ya? Padahal itu lantai akhir gitu, di paling tinggi. Lantai 5 atau Emangnya mau ya ada di lantai 4? So atau kayaknya di setiap lantai ada gak sih? Tapi ini baru menunjukkan di lantai 3. Kan ini ini teori konspirasi. Gimana nih penghuni lab lantai 3? Gimana gimana, nih, Kang? Samsul? Apakah ada pengalaman horor di lantai 3? Di lab lantai 3? apa ya? tidur. Padahal sering loh di lantai 3. Tapi baru denger juga ini, baru pertama kali. Baru tahu sekarang ada yang ginian di lantai 3. Tapi kayaknya di seluruh gedung, gak di seluruh gedung juga sih, tapi katanya pas kemarin pas awal mau offline nih, di ruang kelas 305 apa 306 ya, ada yang cerita ada pas duduk di sebelah kursi yang Jadi kosong. kursi Nah, goyang. kursi yang kosong itu gerak sendiri gitu, goyang-goyang sendiri. Oh Iya. bener. Aku juga pernah ngerasain loh yang itu. Bahkan Hah, gimana? beberapa temen aku juga kayak gitu. Iya kan? Tapi itu tuh yang bener-bener di kursi ujung gitu loh. Sekarang kan kursinya dipindah ke depan kan. Kalau dulu mah kan emang bener-bener mojok banget gitu. Karena jaraknya itu yang agak berjauhan. Terus pernah Kalau nih. sekarang kan emang agak dempetan Nah gitu. digerak-gerakin juga. Wah, kursinya kayaknya dudukin gitu. Oke. Selanjutnya, Min. Mau cerita tapi nggak bisa cerita. Asik, gas. Pengen ikutan podcast. Oke. Kalau pengen ikutan podcast silakan kirim CV-nya ke email Himasaipi. boleh, itu boleh. Nanti kita review dulu Ikutan ya. podcast. Jadi pemeran. Nanti kita seleksi dulu ya. Siapa yang terpilih gitu. Nah ini cerita yang terakhir. Kok aku ente gak digacha doang, Min? Gimana nih maksudnya? Jadi gacha tuh kayak apa ya? Ah, Peluang dan probability gitu. Nah nanti yang keluarnya tuh yang digacha gitu kan. Nanti yang keluarnya yang siapa? Mungkin gini ya. Dia itu ente gak digacha. Jadi dia ngiranya mungkin dia udah ngirim kan. Udah ngirim di NGL ini. Tapi kok nggak ada balas-balasan gitu, mungkin gitu. Oh iya. Karena kita balasnya di sini, guys, di podcast. Jadi buat teman-teman yang penasaran gitu ya, kenapa sih kok jawabannya belum dijawab? Kok pertanyaannya belum dijawab gitu ya? Kok ceritanya belum diceritain gitu ya, belum direview sama kita? Nah, teman-teman bisa dengerin podcast ini sampai akhir gitu ya. Waduh, seru banget ya pembahasan kali ini. Semoga pengalaman teman-teman yang kita review di sini bisa menginspirasi yang lainnya ya. Stay tune terus ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.